Kepada Ustaz kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi fataha lana abwaaba rahmatihi wa anawara qulubana bil qur'ani wa ahadithi rasulihi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Puja syukur senantiasa kita persembahkan kepada Allah yang senantiasa memberikan hujan rahmatnya, nikmatnya kepada kita sehingga salat maghrib berjamaah dapat kita laksanakan, sembari kita bermohon kiranya diterima di sisinya. Salawat berkirim salam kita mohonkan kepadanya kiranya senantiasa dikurahkan kepada junjungan alam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga, para sahabat, para tabi'in, tabi'in, ulama salaf dan khalaf, dan kepada seluruh yang istiqamah di atas jalan atau sunnah beliau. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebagai judul tausiah kita untuk kita maghrib sore hari ini, kita kembali mengulang kaji dengan judul Segenggam Rumput. Judulnya Segenggam Rumput. Dasar tausiah kita adalah firman Allah surah ke-100, surah Al-Adiyat, yang langsung nanti kita hubungkan dengan tuntutan syariat dalam bulan haji ini, terutama kita yang tidak melaksanakan atau belum melaksanakan ibadah haji. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'adiyati dhabhan fal muriyati qadhan fal muriyati subha wa asarna bihi naq'an fawasaqna bihi jam'a. Kita potong sampai di sini saja dulu. Kita ambil 5 ayat, terjemahannya kurang lebih wal 'adiyati dhabhan, demi kuda perang yang berlari kencang terengah-engah. Fal muriyati qadha, kuda yang memercikkan bunga api
dengan pukulan kuku kakinya. Fal-mu'iyawati subha, kuda yang menyerang dengan tiba-tiba pada waktu pagi. Fa'atharna bihi naqa'a, sehingga menerbangkan debu. Fawasatna bihi jam'a, lalu menyerang ke tengah-tengah kumpulan musuh. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ayat ini kalau kita mencoba melihat dari sisi balaghahnya, gaya bahasanya, seninya, ini memberikan sebuah gambaran, tamsilan, perumpamaan, kinayah. Ayat ini merupakan kinayah yang perlu kita cermati. Apa maksud Allah memberikan gambaran-gambaran? Tentu pokoknya adalah kuda perang. Jumlahnya tentu kita tidak tahu, yang namanya kuda perang tentu banyak. Mereka dipacu, disuruh, diperintahkan untuk ikut perang sebagai kendaraan perang. Mereka adalah hewan, mereka adalah kuda. Tapi begitu patuhnya kepada tuannya, begitu patuhnya kepada tuannya, ketika dia berlari, dipukul sedikit oleh tuannya atau yang membawanya, si jokinya, dia berlari kencang sampai terengah-engah. Yang tidak pingsan, yang tidak jatuh, saking kencangnya berlari sang kuda perang. Ayat yang kedua menggambarkan fal-muriyati qadha, saking kencangnya larinya kuda perang ini memercikkan bunga api. Dari mana lahir bunga api? Daerah Arab. Daerah Arab adalah tanah bebatuan. Sebahagian besar adalah tanah bebatuan. Nah, begitu kuda perang tadi berlari kencang, tentu tersepak batu-batu yang ada di jalan yang dilalui di medan perang. Nah, ketika disepaknya batu tadi, kerikil-kerikil tajam itu memercikkan api, layaknya kita melihat seorang tukang las besi memercikkan bunga api, kurang lebih begitu. Selanjutnya pada ayat yang ketiga, fal-muriyati qadha, fal-muriyati subha, dan kuda yang menyerang pada waktu pagi. Dia menyerang pada waktu pagi. Orang masih tidur lelap, dia sudah menyerang. Fa'atharna bihi naqa'a, sehingga sang kuda saking kencang larinya tadi menerbangkan debu tadi, mengeluarkan api. Yang kedua ini
menerbangkan debu. Nah, kalau kita lihat dari kejauhan, debu yang dilahirkan oleh tendangan sang kuda, sepertinya kita melihat sebuah kota yang terbakar, mengepul asap ke atas berpuluh-puluh meter. Kita lihat dari kejauhan itu adalah kota yang terbakar. Ternyata bukan kota, tapi kepulan debu ke atas. Tendangan terjangan kuda yang berlari kencang itu mengepul ke atas, layaknya kota yang terbakar. Nah, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena ini kultum tidak boleh berpanjang-panjang. Apa yang kita ambil pelajaran? Sang kuda perang tadi menghabiskan energinya tanpa memikirkan masa depannya, tanpa memikirkan nyawanya. Yang ditampilkan adalah kepatuhannya kepada Tuhannya, patuh kepada Tuhannya. Sampai-sampai demikian, memercikan bunga api, berdebu ke atas seperti kota terbakar, dan menyerang dengan tiba-tiba ke kumpulan musuh tanpa memikirkan nyawanya. Nah, apa yang diharapkan dari Tuhannya? Kesungguhannya demikian. Jamaah yang dimuliakan Allah, kembali ke judul tadi, segenggam rumput. Itu yang diharapkan, agar tuannya tidak marah, agar tuannya senang, agar tuannya memberikan segenggam rumput sebagai kelangsungan hidupnya sang kuda. Itu yang diharapkan. Nyawanya tidak dipikirkan, bahaya tidak dipikirkan, tapi terus seluruh potensi dan energi yang tidak padanya dihabiskan demi tuannya dan demi segenggam rumput. Ini kinayah. Lalu kita hubungkan sekarang, tinggal 20 hari lagi hari raya Kurban. Tinggal 20 hari lagi hari raya Kurban, tanggal 17 ya, bulan 6 ini kita akan hari raya Kurban. Nah, jamaah yang dimuliakan Allah, maksud kita ke sana. Perintah Allah berkorban itu perintah Allah. Fasalli li rabbika wanhar. Salatlah karena Tuhan, perintah Tuhan, dan berkorban. Hukum berkorban dalam pandangan ulama terbagi kepada dua bahagian. Itu bisa dilihat dalam fikih sahih fiqh sunnah, bukan fiqh sunnah. Kalau fiqh sunnah saya sabit. Ini sahih fiqh sunnah jilid 2 Abu Malik Kamal pengarang, bisa dilihat bahagian-bahagian akhir. Itu jelaskan. Satu kelompok pertama mengatakan wajib berkorban bagi yang sanggup, yang musir wajib berkorban. Tidak dilaksanakan berdosa. Kenapa? Itu tadi, inna a'tayna kal kautsar. Kata Allah,
kami telah memberikan menganugerahkan kepadamu Al-Kautsar, harta yang banyak, harta yang banyak. Wasalli lirabbika wanhar. Karenanya salat hari rayalah karena Tuhan dan berkorbanlah karena Tuhan. Salli aman, wanhar aman. Perintah tersebut. Kaidah usul mengatakan al-aslu fil amri lil wujub. Pokok-pokok perintah itu wajib hukumnya, wajib. Wanhar berkorban, salli salat. Perintah. Itu kelompok pertama mengambil dalil dan ada lagi hadis dalil. Kelompok kedua mereka mengatakan bukan wajib, tapi sunat muakkad, sunat yang dikuatkan. Terserah kita mau ambil mana. Tapi yang kita maksudkan di sini adalah berkorban ini pahalanya jangan ditanya. Dan kesempatan yang ada sekali dalam setahun. Bukan 2 kali, bukan 3 kali. Berkorban dalam bentuk lain banyak. Tapi yang namanya berkorban seperti yang dilakukan oleh Nabiullah Ibrahim bersama Ismail alaihi wassalam, ya sudah jelas dan sudah sering kita dengar. Karenanya jemaah yang dimuliakan Allah, kembali ke judul tadi. Dia segenggam rumput kuda itu dihabiskan potensinya demi wajib. Kita titipan Allah, berapa banyaknya titipan Allah? Harga HP kita saja di rumah berapa? Berapa buah HP yang ada di rumah? Apalagi pejabat, mohon maaf. Apalagi pejabat. Mungkin mau setengah lusin di rumah HP. Berapa harganya satu? Jangan ditanya. Hampir tidak ada di bawah 2 juta. Hampir tidak ada harga di bawah 2 juta. Ini satu bahagia berkisar 2.200.000. Berkisar 2.200.000. Di air dingin ini berapa kali? 2.200.000. Di air dingin ini 2.200.000. Di Muhammadiyah 2.300.000. Di Sukajaya 2.200.000. Ini Pak Imam, Pak Baryo. Di Istiqomah 2.200.000. Jadi berkisar cuma 2.200.000. Setahun sekali kita keluarkan dari titipan Allah. Seluruh yang kita miliki termasuk kita. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Lillah, apa itu dia? Milik Allah, kepunyaan Allah. Ma fis samawati wa ma fil ardh. Apa yang ada di langit milik Allah, yang di bumi bersama bumi milik Allah. Kita milik Allah. Yang kita miliki itu adalah titipan Allah. Dan kita bertanggung jawab seluruh titipan Allah itu. Yang rumahnya harga 1 miliar dipertanggungjawabkan. Min aina tasabah wa fima anfaqah. Dengan jalan apa diperoleh uang 1 miliar membangun rumah itu? Dengan jalan apa? Min aina tasabahu al-mal wa fima anfaqahu, kemana dihabiskan uang? Itu tadi HP saja hampir 20 juta. Jamaah yang dimuliakan Allah, pertanggungjawaban harta ini uang. Dari mana kemana dihabiskan?
Kalau umur cuma satu. Kedua ilmu, ketiga harta, keempat kesehatan. Ini yang kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah sebelum kita beranjak dari tempat kita. Setelah dibangkitkan terjadi mahsyar. Apa itu mahsyar? Tempat berkumpul. Tempat berkumpul. Bangkit kita berdiri pada mahsyar. Belum boleh kemana-mana. Belum boleh kemana-mana sebelum dipertanggungjawabkan 4 hal. Umurnya kemana dihabiskan umur itu? Duduk di warung saja, main chip saja di warung kerja. Ilmu itu umur. Yang kedua ilmu, kita semua punya ilmu. Hukum korban sudah tahu. Kemana kita manfaatkan ilmu itu? Yang ketiga harta. Harta ini dua. Min aina ila aina. Dari mana diperoleh, dengan jalan apa diperoleh, dan kemana dimanfaatkan. Dipertanggungjawabkan. Kita punya mobil 250 juta, sederhana sekali. 400 juta, 600 juta, dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Mutlak. Kita punya kereta 25 juta, dipertanggungjawabkan. Di sebuah rumah ada 5 kereta, dipertanggungjawabkan. 5-5-nya di meja Rabbul Izzah nanti kita pertanggungjawabkan. Jamaah yang dimuliakan Allah, seorang petani dari ujung sana, dia orang hebat, orang kaya, orang rajin, punya sawit 1 truk, punya kakao 1 truk, punya lain-lain. Ada 5 truk dibawa ke Sinabang dijual. Pala lain sebagainya, 5 truk dibawa ke Sinabang. Kira-kira berapa hari dia urusan? Selesai urusannya dari 5 buah truk hasil komoditi tadi, kira-kira berapa hari dia di Sinabang? Sampai selesai. Kita jawab sendiri dalam hati. Kemudian ada seorang kakek-kakek dari Tepa Barat naik sepeda, ada keranjangnya sebesar ini, di dalamnya ada 52 telur ayam. 52 telur ayam. Lewat dia di warung di depan masjid. Dilihat, apa tuh Pak? Dalam keranjang tali. Berapa saya cek? 2.000. Lo kasih kok 2.000, 50 kali 100.000, dibayar 100.000. Pak, duduk minum gratis. Makan kue berapa? Silakan. Habis kakek-kakek tadi makan kue beberapa buah, minum teh 1 gelas, uang sudah di tangan 100.000, pulang dia. Perbandingan orang miskin tak kuat, kakek-kakek yang bawa telur 50 biji tadi. Nah, orang kaya walaupun dia bertakwa, tapi itu tadi perbandingannya 5 truk hasil komoditi, berapa malam dia di hotel di Sinabang, harus itu selesai dengan topik. Begitu di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan kita menganggap kita kaya, omset kita miliaran, lempang-lempang saja. Kalau memang zakatnya keluar, infaknya keluar, sedekahnya keluar, dan lain sebagainya keluar, alhamdulillah. Alhamdulillah. Tapi kalau tidak jalani, ini coba. Seandainya seluruh yang mampu berkontribusi dengan korban ini, tidak cukup hewan kerbau, hewan korban di sini, tidak cukup. Di pasar Sinabang itu saja, seluruh yang dipasari
Sanggup 2.200.000. Sanggup. Jazair ini memang saya melihat yang terbanyak korban sudah ya di papan itu Jazair ini. Tapi kalau kita perbandingkan dengan jumlahnya yang sekian ribu, ya mungkin lebih 1.000 keluarga, 1.000 kakak, itu masih kalah. Nah, karenanya jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mari kita berikan sedikit yang 2.200.000 itu untuk kita. Dan garis bawahi, tahun depan kita tidak ada jaminan masih ada. Yang berdiri maghrib sore hari ini di masjid ini, jangankan tahun depan, untuk besok saja haram ada jaminan. Haram ada jaminan. Kali ketiga haram ada jaminan. Konon lagi tahun depan kita ada harta, kita sudah pergi. Atau sebaliknya, kita masih ada. Terjadi seperti saudara kita di depan Muhammadiyah itu, diambil Allah hartanya. Apa payah dengan Allah? Sulit buat Allah mengambil hartanya. Cukup dengan 1 ekor tikus saja. Cukup dengan 1 ekor tikus. Hai tikus, tolong gigit kabel itu. Hati tikus itu ada di tangan Allah. Hati tikus itu ada di tangan Allah. Digerak oleh Allah, digigit kabel besar itu. Yang sebesar ini digigit tikus itu terbuka. Dibersih lagi hatinya, gigit lagi kabel 2 yang di dalam itu. Ternyata masih ada 2 kabel kecil di dalam kabel besar itu, yang disebut dengan apa? Positif dan negatif. Digigit lagi oleh sang tikus, sehingga ketemulah negatif positif. Apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Lahirlah api, terjadilah kebakaran. Itulah kalau dengan Allah, ya, rekayasa Allah, ilmu Allah. Cukup dengan seekor tikus saja, sebuah kota Surabaya, sebuah kota Medan bisa selesai dengan seekor tikus. Bermanfaat adanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.